Di sini hati tertunduk khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Aminullah serta dengan seluruh keluarga besar, terutama Ustadz Hilal. Saya juga diajarin sama beliau setiap Senin ajar fikih, saya les. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh keluarga besar Allah selalu memberikan panjang umur, keberkahan dalam ilmu-ilmu yang disampaikan, dan keberkahan dari kegiatan-kegiatan taklim yang dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh yang terus berlanjut, yang tidak putus. Dan tentunya Kiai Haji Munawir Asli yang juga sudah datang. Tadi kata Ustaz Levi, Kiai Munawir sejam, Kak Syifa sejam, dia 5 menit Bu, pamaan deh sejam ya. Tapi kalau Kiai Munawir sejam gak apa-apa. Jadi alhamdulillah tadi sudah ketemu Kiai Haji Munawir Asli beserta istri. Juga kita doakan mudah-mudahan selalu panjang umur dalam segala perjuangan dakwah, menyebarkan ilmu-ilmunya dalam taklim, dalam kegiatan-kegiatan. Insya Allah mudah-mudahan selalu Allah berikan panjang umur, sehat dan berkah. Dan juga tentunya Ustaz Dr. Levi yang baru saja tadi sebenarnya saya mau denger Bu ya, tapi diajak ke dalam. Insya Allah mudah-mudahan dari apa yang disampaikan dapat kita amalkan, dari apa yang disampaikan ibu-ibu dapat diserap. Insya Allah ilmu-ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Para ustadzah, guru kita juga, ustadzah marhumah, para ustadzah yang menjadi pimpinan majlis-majlis taklim. Di sini juga ada Ustadzah Ratna Mansur atau Ratna Saifuddin, dan juga para sahabat-sahabat pengurus majlis-majlis taklim, apakah di sekitar Menteng Dalam ataukah sekitarnya. Alhamdulillah Allah perkenankan kita ketemu, panjang umur, sehat walafiat, seger-seger. Insya Allah kita siap. Mudah-mudahan Allah perkenankan umur kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kalau berada di Menteng Dalam, Bu, ini tempatnya para ustadz dan ustadzah. Kalau saya ngomong sama supir saya, ya, hari ini ceramah kemana? Menteng Dalam, ya, dia bingung, soalnya banyak. Ustazah ini, ustazah itu, ustazah ini, ya, belok ke sini kiri udah ketemu ustazah lain, belok kanan lagi udah ketemu ustazah lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis taklim, terutama yang ada di sekitarnya nih. Majlis taklim yang ada di Menteng Dalam ini saya baru pertama kali ini ke Sirul Ilmi ya. Alhamdulillah saya belajar bersama Ustaz Hilal, beliau mengundang. Insya Allah mudah-mudahan kita semua nih sering ketemu di taklim-taklim, berbagai taklim-taklim, tidak hanya di Menteng Dalam ya, tapi juga banyak di sekitarnya. Bu, mengaji adalah kebutuhan kita. Belajar adalah kewajiban dari Nabi kita yang mulia. Dan juga ini menjadi waktu yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bayangkan kalau ibu tinggal, tadi saya bilang di Menteng Dalam, jadwal ngajinya penuh.
Ya, jadwal-jadwal taklimnya diisi dengan para asatis yang punya ilmu-ilmu yang luar biasa. Lulusan sana, lulusan sini, pengalamannya banyak dan lain sebagainya. Bayangkan betapa bersyukurnya kita, Allah perkenankan kita tinggal di daerah yang nyemangatin kita, ngedorong kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Memang mungkin ibu nggak ada di Madinah, ibu nggak di Yaman, tapi di Menteng Dalam juga banyak lulusan-lulusannya bisa kita belajar. Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu banyak ongkos, Bu. Tapi yang ditanya, apakah kitanya mau? Apakah langkah kita ringan? Apakah semangat kita ada? Kalau ibu saya, Bu, Ustazah Tuti Alawiyah, kalau ngomong gini, kalau ngaji kita udah tinggal nyuap, makanannya udah ada di meja, nggak perlu kita yang masak, nggak perlu kita yang motong, nggak perlu kita ribet, apalagi kita nyuci piring, tinggal nyuap aja kadang-kadang kita masih susah, Bu. Kadang-kadang kita masih sulit, ya. Nah, inilah yang mesti ada bedanya kita dengan orang lain. Saya, Bu, pengalaman 10 tahun ini menjadi ketua BKMT, pergi ke daerah-daerah yang nggak semuanya kayak di Menteng Dalam, gampang cari ilmu. Pergi ke Bali, ya, bukan buat jalan-jalan, kita ketemu di sana sama muslim-muslim yang ada di Denpasar dan juga di Singaraja. Emang Bali orang Islamnya berapa? Setengahnya, Bu. Tapi di daerah Denpasar, daerah Singaraja, alhamdulillah banyak orang Islamnya. Meskipun memang masih banyak juga non-muslimnya. Untuk cari kegiatan-kegiatan taklim, kegiatan-kegiatan belajar nggak gampang. Tadi Ustaz Hilal berdiri di sini, Sabtu pertama, Sabtu kedua, Sabtu ketiga, atau hari-hari lainnya udah ada jadwalnya. Di sana, Bu, daerah-daerah yang muslimnya sebagai minoritas nggak gampang untuk bikin kegiatan syiar-syiar. Izinnya bererot panjang, ya. Izinnya panjang, terus udah sampai yang atas belum tentu diizinin. Waktu saya pergi lagi ke Sulawesi Utara, nah Sulawesi Utara, Bu, juga Islamnya setengah juga, ya. Jauh di sana, kita pergi 3 jam dari kota Manado. Di sana sekalinya bikin acara kegiatan, sekali bikin langsung gede. Waktu kita pelantikan BKMT di sana 20.000 di halaman, karena memang jarang ada kegiatan-kegiatan Islam yang diizinin, ya. Pergi lagi ke berbagai daerah. Kemarin belum lama kita baru pulang dari Sulawesi Tengah. Kemarinnya lagi baru pulang dari Ambon. Kemarin lagi baru pulang dari Papua. Bu, doain besok saya pergi Kalimantan. Ya, udah tinggal berapa hari lagi nih mau Ramadan, masih ada jadwal besok. Insya Allah dakwah dan juga pelantikan BKMT di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara, Bu, apa yang menjadi tantangannya? Tantangannya adalah banyak orang-orang, terutama orang Islam, yang tinggal di rawa-rawa pedalaman. Jadi satu ustazah, satu ustadz, kalau dia mau ngajar, dia naik perahu kecil, seminggu dia nggak pulang. Ganti dari kampung sini semalaman, pindah lagi kampung situ semalaman, pindah lagi kampung lain semalaman. Jalannya berjam-jam, masuk ke rawa-rawa, hutan-hutan pakai perahu kecil. Masuk ngajarinnya apa, Bu? Masih ngajarinnya alif batasan, masih ngajarinnya soal zakat, soal puasa, soal sholat. Belum bisa diajarin kitab-kitab yang mungkin alhamdulillah kita bisa mulai belajar di sini. Tapi kalau banyak saudara-saudara kita jauh, Kalimantan, NTT, Bali, Nusa Tenggara Timur, Bu,
mau datang, ya, ada taklim, jalannya mesti sejam 2 jam. Udah gitu naiknya bukan naik mobil biasa. Di sini kita ibu tinggal nggak bisa jalan kaki, pesen Gojek, nyampe tuh Gojek jemput kita, ya. Pencet lagi, nyampe mobil jemput kita. Atau ada anak boncengin kita, atau ada suami antar kita. Gampang, bentaran udah nyampe. Di sana Bu berjam-jam. Nyewa apa Bu? Nyewa truk. Saya kadang-kadang terharu luar biasa karena udah pada cakep-cakep, pakai gamisnya, pakai kerudungnya, ya, seragam juga nih kayak ibu-ibu. Dia naik truk Bu, pick up gede, biar bisa datang ke acara-acara taklim. Luar biasa semangatnya, kadang-kadang bikin kita terharu Bu. Jadi Allah sudah berikan kita kenikmatan, dekat dengan majelis-majelis ilmu, dekat dengan orang-orang alim, dekat dengan teman-teman yang bisa ngajakin. Ini yang kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, sejak tahun kalau nggak salah 30-an, 40-an mulai banyak taklim perempuan, taklim kaum ibu, supaya ibu-ibu nggak hanya di rumah nunggu suami pulang kerja, nunggu anak sekolah, ibu juga ikut belajar. Tapi Bu, kemarin saya baru ngobrol sama teman saya, Ustazah Badrah, putrinya Kiai Haji Saifuddin Amsir. Beliau meneliti di berbagai majelis taklim, ada hampir 100 majelis taklim dan pesantren. Ada satu penyakit hati yang muncul, namanya penyakitnya nih gharar. Penyakit gharar adalah penyakit hati di mana kita merasa kesenangan sama dunia, kehidupan dunia nutupin kita, atau kita jadi hilang rasa berkah dan rasa minta ridhonya Allah. Gimana tuh Kak Syifa? Jadi saya baca itu penelitiannya Bu, luar biasa. Ada 3 yang menjadi fokus utama. Yang pertama, gharar atau penyakit hati yang dirasakan oleh kita nih jamaah yang belajar ke majelis taklim, atau anak-anak kita yang belajar di sekolah-sekolah Islam. Bu, kita nggak boleh tutup mata, karena emang pas saya baca, oh bener juga. Gimana? Jadi pertama, kalau kita belajar dan datang, kita bukan semata-mata tadi kata Dr. Revi bilang, mau mendekatkan diri kepada Allah, mau cari ilmu sebanyak-banyaknya, mau kita pengen diangkat derajatnya, kayak tadi ayatnya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kan kita naik nih derajatnya, makanya kita cari tuh kesempatannya. Ternyata di dalam banyak majelis taklim, di dalam banyak sekolah-sekolah Islam, saat kita datang belajar bukan buat nyari ilmu ataupun berkahnya, tapi yang pertama adalah kita kepengen dilihat orang kalau kita belajar. Bu, bayangin, ini udah menimpa majelis taklim bahwa ada jamaah yang juga seperti ini. Yang kedua, kita pengen sekedar hadir, nggak mau ketinggalan. Kalau orang sekarang bilangnya FOMO, kagak mau ketinggalan. Bukan kepo ya Bu ya, kepo artinya pengen tahu, FOMO nggak mau ketinggalan. Pokoknya yang penting ikut dulu deh, ya. Paham nggak paham si ustadznya ngomong apa, kita ikut dulu. Jadi bukan semata-mata kita pengen cari ilmu, memperkaya ilmu kita, tapi ikut-ikutan, ya. Dan yang ketiga, nih, kita misalnya sekolahin anak kita ke sekolah-sekolah Islam. Tujuannya bukan supaya dapat ilmu yang banyak, ilmu yang berkah, ilmu yang bagus buat dipakai dalam seumur hidupnya, tapi kepengen biar anaknya dapat sekolah-sekolah unggulan. Jadi bisa ngomong sama keluarga, ngomong sama saudara, sama tetangga, nih anak gue pinter,
ada penelitiannya Bu. Jadi bukan cuma kita nih asal ngomong. Saya baca penelitian ada 20-30 lembar. Ya, itu buat kita nih sebagai yang jamaah, yang belajar. Yang kedua, ada juga menimpa gurur penyakit hati untuk mereka yang ngajar. Apa nih? Pertama, banyak-banyakan jamaah. Nah, ini ternyata juga menimpa. Banyak majelis taklim yang pokoknya pengennya jamaahnya banyak. Padahal yang paling utama adalah ilmu yang disampaikan nyampe. Saya pernah Bu nonton TV yang ada waktu itu almarhum Uje sebelum meninggal. Dia diwawancara Bu, ya, almarhum Uje. Dia ngomong sama wartawan, gue kadang-kadang malam suka mikir, ini dakwah gue kemana-mana. Kan Uje dulu sebelum meninggal kan terkenal banget Bu, ya. Dia putranya dari Ustazah Tatu. Ustazah Tatu juga adalah guru kami dan sahabat almarhumah ibunda saya, Ustazah Tatu Mulyana. Lalu Uje ngomong gini, nih gue dakwah di mana-mana nyampe nggak nih ke jamaah? Karena dia takut udah begitu banyak tempat yang dia datengin, dakwahnya kagak nyampe. Bayangin Bu, saya lalu mikir, ya Allah, ini dia yang udah banyak kemana-mana, tiap malam mikirnya kegelisahan begitu. Jadi yang paling harus kita pikirin adalah apa yang disampaikan, pelajaran yang disampaikan, ilmu yang disampaikan nyampe ke masyarakat. Itu niatan pertama dari para ustadz-ustadzah. Harus bisa kita lawan penyakit gurur dalam hati kita, karena siapapun bisa Bu, ya. Rasa sombong, rasa kenikmatan dunia kayaknya lebih enak, ya. Kita namanya manusia Bu, pasti kita berasa bahwa dunia ini nikmat luar biasa karena memang Allah berikan banyak kenikmatan buat kita. Tapi yang nggak boleh adalah kita ketutupan, lupa bahwa tujuan kita adalah mencari berkahnya Allah, mencari ridhonya Allah. Kita kepengen apa yang kita lakukan bermanfaat, bukan hanya buat diri kita, tapi buat juga keluarga kita, bahkan bisa buat masyarakat luas. Ini yang kita kepengen niatan kita. Yang ketiga Bu, ternyata juga menimpa banyak sekolah-sekolah Islam terutama. Apa Bu? Ngejarnya peringkat. Pokoknya yang paling bagus, nomor 1 di sini, nomor 1 di situ. Yang paling banyak muridnya, yang paling dikenal. Ini menimpa bahwa banyak akhirnya kita lupa bahwa yang paling utama adalah kualitas ilmu yang disampaikan. Bagaimana para masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolahan Islam bisa mendapatkan ilmu yang nantinya akan disebarluaskan lagi. Jadi banyak yang berpikir bahwa ini bisa terjadi di sekitar kita. Penyakit hati atau gurur ini dari Al-Ghazali, Imam Ghazali yang menjabarkan tentang penyakit ini yang terjadi di sekitar kita. Bu, makanya balik lagi. Apa caranya nih supaya kita menghindari penyakit hati tersebut? Yang pertama, balikan niat kita. Setiap kita datang taklim, setiap ada undangan belajar, ya, setiap kita diajak dan kita sempatkan waktu untuk belajar. Yang pertama, niat mesti tulus. Bismillah, karena Allah kita cari ilmu, biar kagak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kita gak tahu apa yang tadi kita dapat. Yang kita pikirin cuma apa yang bisa kita bawa pulang di tenteng. Kita lupa bahwa yang paling utama apa yang masuk di sini. Apa yang masuk di sini. Ini yang mesti kita luruskan niatnya. Yang kedua, punya lingkungan yang saling ngajakin kepada kebaikan. Kita manusia banyak hilaf. Kita manusia banyak lemah, banyak kurang.
Kalau kita punya, kalau orang sekarang bilang circle, kumpulan Bu, geng-gengnya nih, geng ngajinya, saling sama-sama kita bergandengan tangan ngajak kebaikan, insya Allah hati kita lebih terjaga. Jadi yang pertama, niatin kita niat yang tulus, bahwa kita ngaji emang beneran buat cari ilmu, ngaji bener-bener buat mendekatkan diri kepada Allah, ngaji buat ambil manfaat sebanyak-banyaknya, ilmu diamalkan. Yang kedua, kumpulnya dengan teman-teman yang solehah, teman-teman yang bisa ngajakin kebaikan. Di saat kitanya lagi kendor, dia yang kencengin, ayo kita ngaji. Di saat kita lagi susah, kita lagi puyeng, ya kayaknya rumit banget kehidupan kita, dia nasehatin kita yang baik-baik. Dia berikan kita nasihat tentang sabar, kasih kita nasihat tentang tawakal, ajak kita ke guru-guru yang bisa dengerin keluh kesah kita. Bu, ini yang mesti kita lakukan. Ya, yang ketiga, kita hidupkan dalam hati kita demen belajar, demen menuntut ilmu, demen syiar-syiar Islam, demen langkahkan kaki kita ke tempat yang baik-baik, demen kita pergi untuk hal-hal yang manfaat. Ini insya Allah pelan-pelan penyakit-penyakit hati dalam hati kita bisa lebih dihindarin. Bab pertama dari hadis arba'in adalah innamal a'malu binniyat, tentang niat. Jadi emang yang namanya niat Bu, udah yang paling utama dilihat dalam diri kita. Kalau udah kita niatan, walaupun belum kita lakukan, belum jalan, belum beranjak, udah Allah kasih ganjaran pahala. Kalau kita niat yang baik, belum datang waktunya, baru dalam hati, insya Allah mudah-mudahan jadi pembuka dari amal-amal soleh kita. Makanya mudah-mudahan kita nanti Allah perkenankan masuk bulan Ramadan. Tinggal berapa hari lagi nih Bu? Seminggu nggak nyampe. 3 hari, 4 hari kali ya? Ya, bisa 4 hari, bisa antara Rabu ya, pertama Ramadannya Rabu atau Kamis, ya kan? Jadi jangan kita cuma nyiapin yang ada di kulkas, Bu, jangan nyiapin cuma yang ada di lemari makanan kita. Ya, saya tadi pagi Bu, ya tadi pagi habis subuh, lihat-lihat handphone lagi, lihat sosmed, banyak banget berseliweran makanan takjil, ya di sosial media nih. Ada lagi nyiapin sahur, 10 persiapan makanan sahur tinggal goreng, ya Bu ya. Tuh lagi banyak-banyaknya nih Bu, masuk kalau Ibu lihat TikTok lagi begitu semua nih, ya. Kita juga jadinya pikir, iya ya udah ada belum ya Bu ya, nyiapin buat keluarga. Bu, jangan lupa siapkan mental kita. Siapin mental, siap untuk menghadapi Ramadan, siap ngambil sebanyak-banyaknya amalan-amalan kita lakukan, siap ngambil pahala-pahala yang Allah janjikan. Yang kedua, siapin badannya Bu, sehatin badan kita. Kita di rumah nih Bu, udah menjadi pusatnya rumah kita. Rumah ya, yang ada seorang ibu di dalamnya, wah itu Bu, kehangatan ada di situ, ya. Keribetan juga ada di situ. Coba bayangin, kita tinggalin anak kita sama suami Bu, ya. Yang kita pulang, ada yang belum mandi, ada yang belum makan, ada yang mau jajan, ada yang begini, ya. Tapi kalau ada kita nih Bu, dengan kita sombong nih Bu sebagai perempuan, bisa Bu, kepikir sambil masak, sambil ngerjain tugas arisan ngumpulin duit, ya, sambil kita dengerin tausiah dari sosmed, sambil kita masak, sambil ngurusin anak. Tuh hebatnya perempuan, Allah berikan kemampuan. Memang bukan fisik, memang bukan kita kuat ngangkat galon, kuat ngangkat tabung gas, kuat ngangkat macam-macam, tapi dari otak kita dan hati kita Allah perkenankan kita untuk mampu melakukan berbagai macam tugas dan amanah sebagai ibu.
Jadi menghadapi Ramadan, siapkan mental. Yang kedua, siapkan sehat. Ya, siapkan sehat Bu, penting. Yang ketiga, baru siapin kantong. Kita pengen juga kan sedekah sebanyak-banyaknya. Kita pengen juga ada di sini, ya bisa kesempatan kita naruh duit di sini, taruh. Kita cemplungin duit di sini, cemplung, ya. Kita lagi kejar mau sholat tarawih di berbagai masjid di Jakarta. Saya ketemu Bu, lagi qiyamul lail sebelah. Bu, Ibu udah qiyamul lail di sini berapa lama? Saya nggak cuma di sini aja, saya keliling di setiap masjid-masjid di Jakarta. Kita siapin, setiap ada kecerekan lewat, cemplungin, ya. Ini yang kita kepengen dalam bulan Ramadan. Begitu banyak yang Allah janjikan, kita siap untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah perkenankan sehat. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk para guru-guru kita yang sudah Allah panggil. Kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan kubur mereka lapang, raudhah min riyadil jannah. Ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kita dapat kita lanjutkan. Ilmu-ilmu yang sudah kita dengar bisa kita amalkan, dan ilmunya terus menjadi amal jariah. Kita doakan juga para guru-guru kita yang masih ada bersama kita. Banyak ilmu-ilmu yang masih belum kita dengar, banyak ilmu-ilmu yang masih harus kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan dalam dakwah, apa yang diperjuangkan dalam syiar-syiar Islam, Allah berikan panjang umur dan kemudahan. Dan juga buat kita semua di sini, mudah-mudahan selalu Allah jaga dan pelihara hati kita. Allah perkenankan kita hadir dalam kajian-kajian majelis-majelis ilmu. Allah perkenankan umur kita umur panjang dalam berkah dan taat. Allah perkenankan kita dapat bisa menikmati Ramadan, bukan hanya Ramadan yang ini, tapi Ramadan selanjutnya. Allah perkenankan keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi tempat yang nyaman buat kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi penerus yang berakhlak karimah, soleh, solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kesempatannya ibu-ibu. Mohon maaf saya pamit duluan karena mau bikin paspor Bu, jam 12 tutup ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu redho. Mohon maaf, kita sudah mau masuk bulan suci Ramadan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam pertemuan kita di taklim, pertemuan di BKMT, pertemuan kita di banyak kegiatan ada kata-kata yang menyinggung atau hal yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Terima kasih banyak atas undangan silaturahimnya. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan